Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadi ajmain. Wa naqussan wa bisantan awliya al-aliyah wa sanal wa sadi wa sultan awliya syamdan wa dirajilun radhiyallahu anhu wa sahabatun ashaban wa qasim al-faqtu jami'ul ulama sufiyati radhiyallahu ta'ala anhum wa naqussan semua asal banjir arwana iri wa alina wa masyayina mengadil ulama syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua jamaah salat subuh Masjid Hidayatul Mustaqim yang kami hormati. Pada pagi ini masih pembahasan sekitaran puasa, yaitu tentang sunnah ibadah sunnah dalam puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 146 halaman 146. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tepat fasal pada menyatakan sunnah yang dikerjakan di dalam puasa. Jadi menjelaskan tentang sunnah yang dikerjakan di dalam ibadah puasa. Sunnah makan sahur. Jadi sunnah makan sahur karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, dalam puasa, baik puasa dalam bulan Ramadan ataupun puasa di luar Ramadan, yaitu sunnah ibadah makan sahur berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasaharu, makan sahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri, karena di dalam makan sahur barokatan, itu ada keberkahan. Jadi kita makan sahur ketika berpuasa itu karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi ibadah sunnah. Jadi puasa makan sahur itu bukan sekedar memindahkan waktu jadwal makan, tetapi juga ada perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makan sahur kita dalam menjalankan ibadah puasa adalah sebuah ibadah, yakni makan sahurlah kamu. Tasaharu fis sahuri barokah. Maksudnya makan sahurlah kamu karena bahwasanya pada makan sahur itu padanya barokah. Di dalam ibadah makan sahur itu ada keberkahan. Nah, hadis yang menjelaskan tasaharu fis sahuri barokah adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari. Riwayat Bukhari yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Muslim juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita ibadah makan sahur adalah
kesunahan dan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda Nabi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Istainu bitto'amis sahur, Istainu bitto'amis sahuri ala siyamin nahar wa biqailulatin nahari ala qiyamil laili wa biqailulatin nahari ala qiyamil laili, yakni minta tolonglah kamu dengan makan sahur atas puasa pada siang hari dan dengan tidur pada waktu qailulah. Dan tolonglah kalian dalam tidur qailulah. Jadi tidur qailulah itu tidur di siang hari ketika menjelang zuhur. Menjelang zuhur, nah itu juga disunahkan tidur qailulah. Tidur qailulah disunahkan seperti itu karena untuk ibadah di waktu malam. Jadi tidur qailulah di siang hari sebelum zuhur, qailulah itu sebentar, ya, tidur sebentar itu termasuk disunahkan. Tidur pada waktu qailulah pada siang atas apa ini? Jika pada malam karena sembahyang. Qailulah wa bi qailulatin nahari, dan tidur qailulah di siang hari ala qiyamil laili, untuk melaksanakan ibadah di waktu malam, maksudnya seperti itu. Dan masuk waktu makan sahur, jadi waktu makan sahur itu dengan masuk nisfu malam yang kedua. Jadi untuk ibadah makan sahur itu di waktu malam yang kedua, maksudnya gini. Jadi kalau maghrib itu mungkin jam 6 ya, matahari tenggelam itu jam 6 malam, lalu matahari terbit itu jam 6 pagi umpama kan, berarti setengahnya itu jam 12 malam. Berarti jam 12 malam, mulai dari jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, nah itu termasuk waktu ibadah sahur. Kalau sebelum jam 12 malam, napan dikatakan ibadah makan sahur, walaupun itu makan ya. Jadi tidak dapat keberkahan ibadah makan sahur. Jadi yang dinamakan makan sahur itu di malam separuh malam yang kedua. Separuh malam yang kedua itu mulai tengah malam sampai fajar. Jadi ibadah makannya dihitung ibadah makan sahur. Kalau sebelum setengah malam, nah berarti napan dikategorikan ibadah makan sahur, walaupun dia makan. Dan hasil sunnah sahur, jadi kita ibadah sahur bisa hasil kesunahan makan sahur dengan makan banyak, baik makan banyak waktu sahur atau sedikit, ataupun dalam ibadah sahur tadi makan sedikit, dan dengan minum ataupun ibadah sahur tadi walaupun dengan minum, dan jikalau seteguk sekalipun walaupun minumnya itu cuma seteguk, itu termasuk dikategorikan ibadah. Jadi baik waktu sahur tadi itu mau makan banyak ataupun makan sedikit, baik minum banyak ataupun minum sedikit,
dikategorikan atau hasil ibadah sahurnya. Jadi di malam yang kedua, malam yang kedua atau setengah malam yang kedua, ibadah sunnah makan sahur, baik makan banyak ataupun sedikit, itu termasuk hasil ibadah makan sahur. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu walau bijur'atin ma, tasaharu walau bijur'atin ma, artinya bersahurlah kamu, tasaharu sahurlah kalian semua, dan jikalau dengan minum air seteguk sekalipun. Ibadah sahurlah kalian walaupun cuman minum air seteguk, nah itu mendapatkan kesunahan sahur. Jadi disunahkan orang yang berpuasa tadi untuk makan sahur itu mendapatkan kesunahan, mendapatkan nilai ibadah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi tasaharu walau bijur'atin ma adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan terafdol makan sahur itu dengan kurma. Jadi, dan terafdol makan sahur itu dengan kurma, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmas sahuril mukmin at-tamar. Sabda Nabi, nikmas sahuril mukmin at-tamar, yakni sebaik-baik sahur mukmin itu kurma, sebaik-baik sahur mukmin itu kurma. Nah, satu sisi itu karena kondisi di masyarakat Arab. Nah sekarang kalau di Indonesia ya makan nasi termasuk sunnah, jadi tidak harus kurma. Andaikan ada juga itu mendapatkan keutamaan, maka dalam bahasa di sini dalam hadis itu nikmas sahurit tamar, jadi utama ya, termasuk utama. Andaikan selain kurma pun di luar Arab, semacam kayak kita di Indonesia juga dapat ibadah sahur dengan sunnah, makan nasi ataupun yang lainnya, termasuk mendapatkan kesunahan dalam sahur. Dan sunnah mentakhirkan makan sahur. Jadi sunnah mengakhirkan makan sahur, jadi waktu agak akhir makan sahur tadi disunahkan, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah makan sahur agak akhir karena mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu linnasi bi khairin ma ajilu lil fitri wa akhirus sahur, yakni adalah senantiasa segala manusia dengan kebajikan, selama ada mereka itu menyegerakan berbuka dan mentaakhirkan sahur. Riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis la yazalulin nasi bi khairin ma'azilu lil fitri wa akhirus sahur, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa kalau sudah masuk
waktu berbuka. Jadi udah masuk matahari tenggelam, disunahkan, disegerakan untuk berbuka. Dan lagi adalah tersebut di dalam hadis yang sahih, dan lagi adalah tersebut di dalam riwayat hadis yang sahih bahwasanya sahabat berkata, mereka itu, sahabat Nabi itu berkata, jadi tasaharna. Jadi sahabat tadi menceritakan tasaharna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ilas sholati wa kana qadrama bainahuma khamsina ayah. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila sholati wa kana qadrama bainahuma khamsina ayah. Tasaharna, kata sahabat, kami semua sahur ma'ar Rasulillah, bersama Nabi. Di sahabat tadi menceritakan ya sahur bersama Nabi. Setelah sahur bersama Nabi, summa kumna, lalu kami itu sholat subuh. Summa kumna, lalu kami mendirikan ila sholati, yaitu sholat subuh. Wa kana qadra ma bainahuma khamsina ayah. Jadi kira-kira antara kami sahur dan sholat subuh itu kurang lebih 50 ayat. Jadi dulu kan belum napanisi ada jam, jadi ukuran mereka dikira-kirakan kurang lebih sekitar, kalau membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran kurang lebih sekitar 50 ayat, yakni telah makan sahur kami, kata sahabat tadi, telah makan sahur kami serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami itu telah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka bangkit kami kepada sembahyang. Jadi setelah makan sahur, bangkit kami kepada sembahyang subuh. Dan adalah kira-kira antara sahur dan sembahyang subuh itu qadar atau kira-kira 50 ayat. Jadi antara dia makan sahur dengan sholat subuh kurang lebih sekitar baca ayat 50 ayat. Jadi kalau di kira-kirakan mungkin kalau dalam 15 ayat, mungkin kalau 5 menit umpamakan berarti sekitar kalikan 3, kan kurang lebih macam itu. Jadi kurang lebih antara 50 ayat, kata sahabat. Di antara sahur dengan sholat subuh kurang lebih sekitar 50 ayat. dan adalah pada hadis ini mudobatkan bagi qadar yang hasil dengan dia sunnah mentaakhirkan sahur. Jadi menjelaskan juga mengakhirkan sahur. Terus hikmah sunnah mengakhirkan sahur, hikmahnya kita makan sahur agak akhir ya. Hikmahnya makan sahur agak akhir yaitu supaya menghasilkan kuat berbuat ibadah. Jadi ketika siang hari itu kuat beribadah, tidak mudah kelapar. Jadi hikmahnya ibadah makan sahur akhir agar kuat ibadah puasa di siang hari.
dan supaya dan supaya dan supaya menyalahi bagi kaum Yahudi dan Nasoro, artinya biar berbeda dengan ibadah puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi alasannya Nabi mengajarkan, memerintahkan kita untuk ibadah sahur kenudi biar berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani juga sebelum-sebelumnya itu juga ibadah puasa, seperti dalam ayat di surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi min qablikum itu umat-umat sebelum Nabi. Nah, umat sebelum Nabi diantaranya juga orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang beragama Nasrani. Tetapi tempat sunnah mentaakhirkan sahur itu, tetapi tempat sunnah mentaakhirkan sahur itu selama tiada jatuh ia pada syak akan terbit fajar. Jadi selama mengakhirkan waktu sahur tadi, selama tidak ragu bahwa yang waktu sahur tadi bukan waktu fajar, bukan waktu subuh. Jadi alasannya selama jika tidak masuk di waktu fajar atau waktu subuh, dan jika ada syak atau ragu, dan jika ada syak atau ragu ia pada yang demikian itu, ragu yang mereka makan itu ternyata di waktu fajar subuh, maka tiada sunnah baginya mentaakhirkan sahur, hanya terutamalah meninggalkan dia, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ibadah makan sahur di waktu kenudi itu karena perintah Nabi. Cuman jangan sampai di waktu syak atau waktu subuh. Nah kalau saat ini, konteks dalam saat ini kita udah berbeda. Kalau dulu mungkin tidak ada yang madah, yang was sahur-sahur, dan sekarang kan udah ada. Kalau dulu napanisi semegah semeriah sekarang, nah sekarang kan udah ada di lewat media sosial, mereka saling membangunkan dari masjid, terus adanya tarhim untuk mendekati waktu subuh. Nah sekarang kan udah ada. Kalau dulu itu kan napanisi, ataupun andaikan sekarang mungkin di luar kampung, mungkin ibadah di ladang ataupun di tempat pekerjaan yang jauh dari kampung, yang tidak ada mendengar pemberitahuan bahwa itu waktu sahur. Nah itu kan berbeda. Nah, saat ini kita yang di kampung ini termasuk banyak yang mengingatkan bahwa waktu sahur udah tiba, ada yang bangunkan. Itu termasuk anugerah, kita semua dimudahkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi atik ragu seperti itu tinggalkan, kata Nabi. Tinggalkan ma yuribuka, apa yang menjadikan keraguanmu. Ila ma la yuribuk, terhadap apa yang tidak kalian ragukan. Jadi untuk meninggalkan sesuatu yang ragu. Jadi Nabi menganjurkan kita semua untuk meninggalkan keraguan-raguan dalam beribadah. Jadi kalau kira-kira kita waktu fajar
waktu fajar berdasarkan hadis itu, kira memang berkeyakinan itu waktu fajar, ya udah tinggalkan. Tapi kalau berkeyakinan ternyata napan waktu fajar, berkeyakinan seperti itu, silahkan makan sahur, karena keyakinan tadi kan memang napan fajar, jadi keyakinan dikuatkan, maksudnya seperti itu. Jadi meyakini yang napan waktu fajar, ya makan. Tapi kalau memang itu udah diyakini ternyata udah waktu fajar, karena di daerah di ladang ataupun di rumah jam ngisi, jadi kesulitan untuk membedakan seperti itu di waktu-waktu fajar. Kalau ada jam kan mungkin bisa diketahui jam 3 subuh, jam 3 waktunya sahur, setengah 4 dan seterusnya kan diketahui. Kalau di ladang mungkin tanpa ada jam, nah itu juga menjadikan keraguan. Apalagi mungkin dengan cuaca hujan, mungkin kan juga menjadi nambah keraguan, udah subuh napan, jadi menjadi nambah keraguan. Maka berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, jadi tinggalkan keraguan seperti itu, yakni tinggalkan olehmu akan barang yang menjadi kau pada sak ragu, menjadikan kalian ragu kepada barang yang tiada, menjadikan ia akan dikau pada sak. Jadi tinggalkan perkara yang menjadikan ragu, maksudnya dalam hadis tersebut tinggalkan keraguan-raguan, tinggalkan menjadi yang tidak ragu. Dan sunnah menyegerakan berbuka puasa. Jadi kesunahan dalam ibadah puasa lagi, yaitu sunnah menyegerakan berbuka puasa apabila yakin ia akan masuk matahari. Jadi kalau yakin matahari udah tenggelam, udah maghrib, disegerakan berbuka puasa. Jadi kalau di kampung ya kita ini nyaman karena ada jadwal dan seterusnya. Ya kalau yang di jauh dari kampung, mungkin di ladang dan seterusnya, itu kan ndak seperti kayak yang di kampung. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hadis tentang keutamaan orang yang puasa, diantaranya adalah liswaimi farhatani, di orang yang berpuasa itu diberi dua kebahagiaan. Jadi dua kebahagiaan itu yang dimiliki hanya oleh orang yang puasa. Farhatun indal iftari, yang pertama orang puasa itu diberi kesenangan, rasa senang jadi indal iftar. Jadi ketika mau berbuka puasa itu, orang yang puasa itu pasti rasa bahagia, pasti ada rasa bahagia di hati. Yang siangnya katakanlah keinginan mau makan minum yang macam-macam, itu karena rasa ingin berbuka puasa, Jadi anugerah dari Allah terhadap orang yang berpuasa, ketika mau berbuka itu rasa bahagia di hati. Wa farhatun, dan satu kebahagiaan lagi besok indah liqa'i rabbih. Jadi orang yang puasa tadi diberi anugerah dua kesenangan. Yang pertama yaitu senang ketika berbuka puasa, dan yang kedua senang besok ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah mendahulukan berbuka daripada sembahyang maghrib. Jadi sunnah makan berbuka dulu, walaupun seteguk air ataupun kue, baru sholat maghrib. Jadi sunnah berbuka dulu baru sholat maghrib, karena adalah
tersebut di dalam hadis yang sahih. Jadi alasannya di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada ia puasa, tiada ia sembahyang maghrib hingga dibawakan kepadanya roti dan air, maka berbukalah ia dengan dia. Jadi Nabi sendiri ketika waktu berpuasa berbuka dulu baru sholat maghrib. Jadi disunahkan menyegerakan berbuka puasa, juga sunnah berbuka tadi, sunnah berbuka dulu baru melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajilul fitra, la tazalu ummati bi khairin ma'ajilul fitra, yakni senantiasa segala manusia dengan kebajikan selama ada mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi termasuk menyegerakan berbuka puasa adalah termasuk ibadah sunnah. Adapun jika tiada yakin akan masuk matahari, Mama kok napan yakin bahwa jam 5:35 umpama kan, jam 5:35 itu napan yakin napan waktu maghrib, napan yakin seperti itu akan masuk matahari, seperti ada ia zonna atau prasangka dengan istihad bahwa itu asa-asa terang payah, napan yakin matahari udah tenggelam akan masuk matahari, maka tiadalah sunnah baginya menyegerakan berbuka. Jadi kalau memang itu napan yakin matahari tenggelam mungkin lewat jam 5:35, ya ditunggu. Ternyata di daerah kita jam 5:40, berarti kan tinggal nunggu 4 menit baru melaksanakan ibadah berbuka puasa. Tetapi haram menyegerakan dia serta ragu akan masuk matahari. Jadi udah tahu jam 5:35 itu mereka napan yakin matahari tenggelam, tapi dipaksa berbuka. Nah itu kan menjadi haramnya kan di situ. Jadi udah tahu dia ragu bahwa matahari itu napan tenggelam, tapi dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah itu menjadi haram. Dan makruh bagi yang yakin akan masuk matahari, masuk matahari, jadi yakin bahwa matahari itu udah tenggelam, tapi ia mentakhirkan berbuka, tapi berbukanya nanak-nanak, malah menjadi makruh. Jadi makruh mentakhirkan buka jika diikutkannya ada di dalamnya fadilah, dan jika tiada diikutkannya seperti demikian itu maka tiada mengapa. Jadi kalau memang diikutkannya seperti itu tadi. Dan sunnah berbuka puasa, dan selanjutnya kita pembahasan di hari pagi. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian di
pembacaan di pagi hari ini. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.